Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis besi tulangan beton dan juga cara pengukuran diameternya dengan menggunakan alat jangka sorong. Jadi, tonton terus sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah terdapat jenis-jenis besi beton dan juga alat untuk mengukur diameternya, jangka sorong. Besi beton yang selanjutnya saya akan sebut dengan baja tulangan sangat dibutuhkan dalam pekerjaan beton. Mengapa? Karena beton tidak dapat menahan beban tarik. Disitulah fungsi baja tulangan tersebut hadir. Oke, di sini kita sudah terdapat dua jenis baja tulangan. Yang pertama ada baja tulangan ulir atau biasa disebutnya BJTD. Dan satu lagi ada baja tulangan polos. Dapat dilihat perbedaannya dari segi bentuk. Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton yang berpenampang bundar dengan permukaan rata, tidak bersirip atau berulir. Sedangkan baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau ulir melintang dan memanjang. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton. Selanjutnya, dari segi kekuatan, sudah dipastikan bahwa baja tulangan polos itu tidak lebih kuat dibanding baja tulangan ulir. Karena yang tadi saya bilang, baja tulangan ulir memiliki sirip-sirip atau ulir yang bisa membantu kekuatan dan daya lekat terhadap beton. Selanjutnya, dari segi harga. Ya, karena baja tulangan ulir ini lebih kuat dibanding baja tulangan polos, itu mengakibatkan harga dari baja tulangan ulir ini lebih mahal dibanding baja tulangan polos. Dan yang terakhir ialah notasi. Biasanya di dalam gambar kerja suatu proyek itu, baja tulangan polos dinotasikan dengan lambang O dicoret seperti ini. Nah, dan jika baja tulangan ulir itu dinotasikan dengan huruf D kapital. Berdasarkan SNI nomor 2052 tahun 2017, untuk toleransi diameter BJTP atau polos yaitu berkisar kurang lebih antara 0,3 sampai 0,8 mm. Lalu menurut SNI juga, panjang per batang dari baja tulangan polos maupun baja tulangan ulir yaitu 10 meter dan 12 meter. Di sini sudah terdapat alat untuk mengukur diameter baja tulangan beton. Alat ini bernama jangka sorong atau biasa juga disebut vernier caliper atau juga bisa disebut dengan sigmat. Sebelum kita mengukur baja tulangan, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong ini. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar dari suatu benda atau komponen. Selanjutnya ada rahang luar. Rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu komponen. Selanjutnya ada tangkai ekor. Ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda atau komponen. Lalu ada skala utama. Skala utama yang statis di sini dalam ukuran inci dan juga milimeter. Ada skala nonius, skala yang bisa digerakkan seperti ini dalam ukuran inci dan juga milimeter. Dan yang terakhir ada pengunci di bagian atas ini. Pertama-tama kita ambil sampel yang akan diukur.
karena kita akan mengukur diameter luarnya, kita masukkan ke bagian rahang dalam. Nah, sudah terdapat di sini. Kita kunci dahulu. Kita kunci agar skala nonius tidak bisa bergerak lagi. Nah, di sini kita kemudian bisa baca. Pada skala utama, kita lihat di angka berapa garis 0 skala nonius ini berhenti. Nah, di sini bisa terlihat 0, lalu ada satu garis. Kemudian di garis kedua ini angka 0 belum sampai melewatinya ya. Jadi kita hitung sampai 11. 10 tambah 1 11. Lalu kita lihat di garis mana skala nonius dan skala utama ini berhimpit atau bertemu secara tegak lurus. Nah, di sini bisa kita lihat ada di garis ini ya. Di garis ini. Oke, berarti tadi 11,85. Oke. Jadi ukuran diameter baja tulangan polos ini 11,85. Dia termasuk baja tulangan polos diameter 12. Karena yang tadi kita sudah bahas, toleransi baja tulangan polos itu berkisar 0,3 sampai 0,8. Mengapa tidak termasuk diameter 11? Karena tidak ada baja tulangan diameter 11 di pasaran. Jadi adanya 10, 12, lalu lanjut ke 14. Jadi kita simpulkan baja tulangan 12. Bagaimana cara mengukur baja tulangan ulir seperti ini? Ataukah kita mengukurnya di tengah-tengah antara sirip seperti ini, atau di sirip terluarnya? Jadi berdasarkan SNI, pengukuran yang dilakukan itu di antara dua sirip. Jadi bisa kita lihat di sini ada sirip. Nah, kita mengukur di bagian yang di antara keduanya. Jadi contoh kita ukur di sini ya. Bisa lihat? Ini kita mengukur baja tulangan utamanya. Jadi bukan di siripnya. Oke, langsung kita kunci saja. Kita kunci hasilnya. Setelah dikunci, kita bisa lihat. Sama seperti tadi, kita melihat skala utamanya sampai di angka berapa saat skala nonius ini 0. Lihat garis 0 ini terdapat di angka 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini ya. 15, kita lihat skala nonius dan skala utamanya di angka berapa atau di garis mana yang sejajar. Kita bisa lihat di angka 7. Dengan demikian, baja tulangan ini diameter realnya 15,7 dan bisa diklasifikasikan sebagai diameter 16. Oke, sama seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.